Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk aja Mbak. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bisa langsung dulu aja. Iya, terima Sebentar kasih ya. Pak. Iya. Iya, selamat siang Mbak. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Pak. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fernanda Seva Pak. Bisa dipanggil Mbak Vera atau enggak Mbak Seva. Oke. Sebagai Mbak Seva ya. Ya. Sebelumnya Mbak Seva tahu tempat ini dari siapa? Saya searching Pak di Instagram. Oh, jadi di Instagram ya. Mbak Seva itu kenapa kamu bisa searching kayak gitu? Iya, karena saya ingin itu konseling Pak, dan saya cari referensi yang bagus dan banyak review-review yang Bapak buat ya, yang di media sosial itu kayak ini bagus deh, banyak testimoninya juga ya, saya tertarik dong Pak. Oh, oke. Jadi dari situ Mbak Seva sudah dapat pandangan ya bahwa ini suatu konseling yang ya lumayan lah. Nah, tentunya Mbak Seva pernah di konseling? Dulu sih pernah Pak, terus habis itu tapi saya udah lupa lah Pak. Udah lupa, tapi pernah ya. Jadi konseling di sini, apakah Mbak Seva udah yakin buat konseling di sini? Saya sih awalnya agak ragu sih Pak. Ragunya itu kenapa Mbak Seva? Ya ragu karena nanti apa yang saya sampaikan atau ceritakan bisa Bapak beberkan ke orang lain, mungkin ke teman saya atau ke siapa gitu Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai konseling, nah karena Mbak Seva kan pastinya kan nggak langsung percaya. Nah di sini tuh kita itu sebagai konselor, kita itu juga punya asas. Dari asas tersebut ya salah satunya juga asas kerahasiaan, dimana Mbak Seva cerita panjang lebar semuanya pun kita itu tidak akan membeberkannya. Nah dari semua cerita tersebut tidak akan dibeberkan, tidak akan dikemana-manakan. Jadi Mbak Seva bisa tenang, kecuali dengan persetujuan Mbak Seva sendiri yang meminta atau bagaimana. Nah, selain asas kerahasiaan tersebut, ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Mbak Seva tadi kan sudah searching, berarti kan menginginkan suatu konseling lah dari kita. Nah, jadi nanti Mbak Seva secara sukarela datang ke sini dan ya bercerita semuanya masalahnya. Lalu secara sukarela tersebut nanti ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi setelah karena Mbak Seva itu sudah secara sukarela melakukannya, Mbak Seva juga sudah semestinya secara terbuka dengan kita menceritakan masalah-masalah Mbak Seva. Mungkin bisa dimengerti Mbak Seva. Bisa sih Pak, jadi nantinya rahasia saya dijaga benar-benar tiap Pak. Ya. Sebelumnya mungkin Mbak Seva di sini sudah kuliah atau kerja? Saya kuliah Pak kebetulan. Oke, kuliah. Di mana Mbak Seva? Di Buana Pak. Oh, di Buana. Mbak Seva di sini kan kita kan proses konseling kan tidak mungkin misal 5 jam kita fullkan 5 jam. Nah, ini tentunya kita akan bertahap. Di sini saya kasih pilihan. Mbak Seva di sini mau proses konseling selama 30 menit atau 45 menit? 45 menit aja sih Pak. 45 menit. Oke, kita sepakati untuk proses konseling pertama ini 45 menit ya. Nah, mungkin bisa Mbak Seva ceritakan atau ya dikeluarkan lah
yang menjadi keinginan dari awal untuk dikeluarkan gitu. Oke, baik. Sebelumnya ya, berarti ini saya langsung cerita permasalahan saya. Ya. Oke, sebelumnya tuh saya tuh apa ya Pak, punya rasa nggak enakan yang dikira di berlebihan Pak. Oke. Gak enakan yang berlebihan. Menurut Mbak Seva tuh yang berlebihan tuh yang gimana? Seperti ini Pak, saya kan kalau nggak enak itu saya tuh sering mengiyakan ajakan seseorang, terus sering mengiyakan seseorang kayak minta bantuan kepada saya Pak. Nah, contohnya itu ketika saya tuh apa ya, orangnya capek ya mengikuti kegiatan di luar kampus atau di dalam kampus. Nah, saya capek banget, tapi ketika saya diajak kayak ya kesini, terus itu rasanya tuh nggak pengen nolak gitu loh Pak. Di satu sisi kayak saya tuh capek tapi diajak, terus saya kayak nggak bisa nolak gitu loh Pak. Oke. Di sini Mbak Seva dalam kondisi itu Mbak Seva ngerasa apa ya, kok merasa senang nggak ketika diajak itu? Senang sih Pak saya, tapi ya itu biasa juga kayak dia tuh ngajaknya paksaan gitu loh Pak. Jadi sekarang saya harus mengiyakan. Jadi Rasa nggak enakan itu kayak muncul ketika dia tuh ngajak kita gitu loh. Mbak Seva di sini karena itu kan sudah jelas ya, Mbak Seva itu ya nggak bisa nolak lah, sulit nolak. Jadi pengennya Mbak Seva tuh gimana? Ya pengennya Kalau saya, pengennya sendiri. iya pengen saya ya, saya pengen mencoba menolak apa ya, ajakan orang yang mungkin itu terlalu berlebihan, dan apa ya, ya mencoba untuk mengatakan tidak pada mungkin orang minta bantuan, tapi ya semampunya saya gitu loh untuk membantu. Biasanya kan saya itu terlalu over banget ketika mau bantuin orang, jadi kayak serasa pengen mengiyakan gitu loh Pak, agak enakan gitu kayak munculnya tuh berlebihan banget. Oke. Mungkin ada enggak yang udah Mbak Seva itu lakukan untuk menolak itu? Pernah sih Pak, saya lakukan sebisa kayak maaf ya saya nggak bisa, saya ada tugas, padahal ya nggak maaf, tapi kayak saya tuh mikirin nanti mereka di sana tuh ngapain aja, terus ya kayak malah iri sendiri gitu loh Pak. Jadi kayak mau nolak tapi apa ya, kayak nggak mau nolak tapi nggak enakan, mau iyain tapi capek gitu Pak. Kayak ya Mbak Seva sendiri sudah tentunya punya jadwal sendiri ya. Misal kalau misal nih Mbak Seva pas mengiyakan itu apa jadwal istirahatnya berkurang? nah itu tuh lah Pak berkurang, kalaupun diajak ya keluar tentunya pasti punya malam siang, satu pagi. Oke. Menurut Mbak Seva, ketika Mbak Seva itu lebih baik mana? Ketika Mbak Seva sendiri itu mengiyakan atau menolak itu? Lebih baiknya ya menolak ya Pak, karena kan kalau misalkan saya di sisi lain kan saya anak kos juga, Iya. mungkin kan ya saya kerja terus ya, itu mengakibatkan uang jajan saya kan berkurang. Ya. Ya tentunya kan lebih baik menolak Pak, tapi dengan penolakan itu kan saya tidak bisa karena sifat saya yang terlalu itu keenakan. Mungkin Mbak Seva bisa negesin buat diri sendiri. Pernah enggak Mbak Seva itu katanya tadi pernah kan nolak dengan alasan itu tugas. Nah, kalau misal Mbak Seva terang-terangan, pernah enggak Mbak Seva itu nolak, maaf gak bisa ikut lagi capek gitu? Nah, sudah sih Pak, cuma kita tuh selalu ada cara untuk kayak biar saya mengiyakan. Oh, jadi
seakan-akan Mbak Seva itu dipojokkan ketika Mbak Seva memang nggak ada kegiatan, Mbak Seva itu harus ikut. Betul. Hmm, kalau memang begitu, bisa ndak kalau Mbak Seva itu mengkondisikan dirinya sendiri bagaimana Mbak Seva itu sedikit kekeh, sedikit sedikit kekeh dengan ya saya tuh capek, ya saya tolak aja, sekalipun saya dipojokkan gimana pun ya saya tolak, saya capek gitu. Nah itu sih Pak yang belum bisa dari saya, karena dengan apa ya, saya capek tapi saya tuh mengiyakan keinginan orang ketika diajak, jadi saya kan kayak bingung gitu loh, saya capek tapi kok saya mengiyakan, saya kan kayak ya udah saya membawa dengan diri saya Pak. Oke. Misal nih kalau nanti apa keinginannya Mbak Seva selanjutnya gimana buat kedepannya? Saya pengen kayak merubah diri saya agar saya punya pendirian yang nggak nggak bisa orang lain jungkelkan gitu loh Pak. Kalau saya bilang ya udah maaf saya nggak bisa, ya se apapun dia, sealih dia apapun, dengan alasan dia pengen ajak saya bisa menolak, saya punya gitu Pak, tapi dengan ya keenakan ini loh Pak. Oke. Mbak Seva sendiri keenakannya bisa disampaikan nggak? Bisa Mbak Seva itu karena kan itu kan namanya keenakan, kalau berlebihan kan nggak bagus. Nah, Mbak Seva itu bilang kayak gini aja, saya itu kebutuhan saya itu diam di kos, misal kebutuhannya diam di kos. Nah, ketika saya gak enak buat diajak, itu bukan kebutuhan saya, jadi saya ambil yang kebutuhan saya aja gitu. Jadi saya harus seperti itu Pak. Ya, mungkin Mbak Seva bisa mencoba hal tersebut, itu salah satunya. Dan ya sejauh ini apakah Mbak Seva itu pernah nggak sejauh ini Mbak Seva itu sudah selalu mengiyakan atau persen lah, dalam ukuran persen itu berapa persen Mbak Seva itu mengiyakan selalu dalam ajakan tersebut? 95%. Nah berarti itu bisa dibilang lumayan parah lah ya. Bisa dimulai mungkin Mbak Seva mengurangi lah, menekankan bahwa kebutuhannya Mbak Seva itu adalah diam di kos untuk saat ini misal. Jadi mau ada godaan apapun dari temen lah, dari siapalah, ada godaan apapun untuk diajak keluar, selama itu bukan kebutuhan ataupun nggak penting, ya Mbak Seva ambilnya yang kebutuhan ini yang lebih penting, jadi di kos aja gitu. Bisa dicoba Mbak Seva. Saya coba berarti ya Pak. Oke. Nah, mungkin selain itu Mbak Seva punya keinginan ataupun rencana-rencana sendiri ke depannya bagaimana? Ya keinginan saya apa ya Pak? Ya semoga rasa keinginan saya ini tidak terlalu berlebihan lagi Pak, bisa mereduksi Pak. Jadi saya harapkan saya lebih bisa untuk mengendalikan diri saya, terutama ketika saya diajak untuk keluar atau apapun itu yang mungkin membuat saya sebenarnya tidak nyaman tapi saya tidak. Oke, itu keinginan Mbak Seva kan. Nah, untuk rencana Mbak Seva, apakah Mbak Seva itu punya ya rencana lah, saya pengen nanti kalau diajak saya akan nolak dengan alasan ya saya buat-buatlah alasan kayak gini. Ada ndak rencana itu seperti itu? Karena itu nggak ada sih Pak buat nolak kayak gitu ya, tergantung dia ngajaknya kemana gitu loh Pak. Kalau misalkan emang dia ngajaknya sesuai dengan kebutuhan saya, why saya nggak saya tolak gitu loh Pak. Ya rencana saya ke depan ya saya pengen apa ya intinya itu Pak, nggak enakan saya reduksi dan saya rajin belajar, ya rajin agar mendapat nilai yang baik. Oke. Berarti untuk sekarang bisa dicoba dulu ya. Iya. Mempertahankan ini kebutuhan saya, dan ya kalau misal diajak main atau semacamnya ya ambillah yang dibutuhkan lebih dulu. Oke.
mungkin itu aja ya Mbak Siva. Melihat waktu yang udah ya lumayan, mungkin sekarang sebelum diakhiri, karena itu sudah rencana minggu depan, apakah saya pengen minggu depan Mbak Seva di sini tadi kan sudah itu menolak mengambil kebutuhan. Nah, sekiranya minggu depan kita bertemu lagi, saya pengen Mbak Seva dalam jangka waktu sekarang sampai bertemu, Mbak Seva itu mempersenkan seberapa banyak Mbak Seva menolak dan mengiyakan. Nah, dan menolak dan iyakan itu sesuai dengan kebutuhan dan atau tidak. Tuh. Mungkin itu aja ya. Mbak Seva untuk minggu depan sekiranya kapan bisa buat melakukan proses konseling ini kembali? Mungkin di hari yang sama dan jam yang sama. Oke. Di jam yang sama aja Pak. Di hari Kamis jam 4 ya? Iya. Mungkin itu aja ya Mbak. Jadi saya tunggu sampai bertemu minggu depan. Saya tunggu juga buat ya meskipun tidak ditulis tidak apa-apa. Yang penting Mbak Seva itu karena dari tadi kan sudah mengerti tentang kondisinya Mbak Seva sendiri, itu sudah luar biasa. Jadi Mbak Seva sudah mengerti tentang kondisinya sendiri, pengen menolak tapi hanya saja terdorong oleh iya yang keluar lebih dulu gitu ya. Jadi itu sudah luar biasa. Cuman untuk pertemuan selanjutnya Mbak Seva bisa mempersenkan iya dan tidaknya, dan sesuai tidak iya dan tidak tersebut. Oke, itu saja yang untuk kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas tanggapan Bapak mengenai permasalahan saya Pak. Oke, sebenarnya terima kasih sudah mau konseling sini. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak, saya izin pamit pulang dulu ya Pak. Mari Pak. Ya, hati-hati.